Puji nama Tuhan, saudara, pagi hari ini kita boleh bersama-sama, ya. Minggu ini kita ada di momen Paskah. Jadi lihat di panggung sudah ada salib, ada hiasan-hiasan, ya. Kita percaya momen Paskah kali ini berbeda, saudara. Karena apa? Kita makin menyadari bahwa kita, seperti yang dikatakan oleh penata kita Pak Billy Tanah-Saleh, minggu lalu di dalam khotbahnya, hidup dalam janji Tuhan. Kita ini sebetulnya bukan keturunan dari bangsa Yahudi, tetapi oleh Yesus Kristus, oleh pengorbanan Yesus, kita boleh menerima berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bahkan kita boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Hal yang kalau saya sadari, wow, sangat luar biasa. Seharusnya kita mati binasa, saudara. Tetapi Allah yang mempunyai prakarsa untuk menyelamatkan. Di dalam firman-Nya dikatakan bahwa Tuhan ingin agar semua orang diselamatkan. Amin. Ya, kita rindu keluarga kita di momen Paskah ini, bahkan orang-orang mungkin keluarga kita ada yang belum mengenal Tuhan, orang-orang tua kita, saudara-saudara famili kita. Mari kita doakan di momen Paskah ini. Ya saudara, area-area Komsel mengadakan Paskah-Paskah sendiri, ya. Mereka bisa mungkin minggu ini ada yang onsite, ada yang online, ada yang pakai Zoom. Jadi saudara-saudara yang tertanam di dalam Komsel, pastikan bahwa saudara ikut di acara ibadah itu, ya. Nah, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang belum tertanam di dalam Komsel, bisa mengikuti ibadah online Paskah di hari Jumat tanggal 15 April pukul 8:30 sama seperti pagi hari ini, ya. Nah, saudara, 2 tahun lebih 1 bulan kita melewati pandemi, ya. Ada begitu banyak orang yang terpapar, ya keluarga saya juga ada beberapa yang meninggal karena COVID-19. Ya. Kita tahu hal yang sulit bagi kita. Dan rasanya saudara, kalau kita lihat ini sebentar lagi berlalu saudara. Amin. Berarti kita bisa lepas masker lagi gitu ya. Udah pengap nih, saya mau khotbah di sini aja nih pakai masker, gak usah pakai masker. Saya bilang pakai aja deh supaya jemaat juga tenang ya. Amin. Nah 2 tahun ini saudara sadar enggak? Saudara perhatikan enggak? Di tengah-tengah pandemi ini ada satu fenomena unik. Fenomena yang menarik saudara. Apa coba? Coba lihat kiri kanannya saudara. 2 tahun ini setiap orang yang saya jumpai kayaknya postur tubuhnya sudah lebih melebar saudara. Amin apa amin? Ya, betul loh. Siapa aja saya lihat ada yang terlihat lebih gemuk, maaf ya, ini tidak bicara Sarah, ya, anatomi tubuh kalau kata Bu Agnes. Jadi ada orang-orang yang bagus kelihatan gemuk, tapi ada orang-orang yang nggak bagus kelihatan gemuk. Tetapi faktanya itulah 2 tahun ini saudara, ya. Dan untuk menggemukkan badan mudah saudara, makan aja yang enak-enak. Ya, anak-anak muda ini kan udah tahu semua yang pakai online, ya udah bukan lagi level nasi goreng, mie goreng, bihun goreng, kue tiaw goreng, tetapi juga bukan capcay goreng, ya puyonghai, barongsai, semua dimakan, tetapi anak-anak muda biasanya yang berbau-bau barat saudara. Dan bulan lalu anak perempuan saya ya terkena COVID-19 dan dirawat di Wisma Atlet. 2-3 hari pertama, dia mengeluh, enggak enak. Pagi nasi kotak, siang nasi kotak, sore nasi kotak beberapa hari. Dan tante-tantenya yang di Sumatera tahu, yang di Depok tahu, lalu mereka kirim. Mereka kirim GoPay. Wah gak apa-apa saya sebut ya GoPay. GoPay sekian ribu. Wah, mulai hari keempat apa kelima dia sudah nyaman saudara. Dia bisa pesan steak, dia pesan ayam goreng yang barat-barat,
Semua makanan barat-barat yang kami di rumah jarang makan, dia bisa pesan saudara. Dan dia 11 hari di sana, dia merasa lebih enak. Begitu keluar udah lebih gemuk saudara. Jadi mudah untuk menggemukkan badan kita saudara. Makan aja yang enak-enak saudara. Namun, yang butuh makan ternyata bukan tubuh kita saja, saudara. Apakah saudara sadar jiwa kita atau roh kita perlu dikasih makan? Apakah saudara dan saya memperhatikan hal ini? Kita dengar di tengah-tengah pandemi ada begitu banyak orang yang tidak beribadah lagi, saudara. Makanya bersyukur gereja kita adalah gereja komunitas. Jadi pada saat online, tidak ibadah di KTC, di JGC, tidak mungkin ibadah secara online karena pada faktanya saudara, ya maaf saya tidak menghakimi, pada saat kita ibadah online ternyata di jam-jam ibadah itu ada jemaat-jemaat yang olahraga saudara. Karena berpikiran bahwa ibadahnya bisa nanti malam. Pagi hari ini saya mau jogging, mau keluar kota, mau naik sepeda dan lain sebagainya. Itu faktanya. Jadi 2 tahun ini ternyata ada orang-orang yang antusias beribadah kepada Tuhan, tetapi ada orang-orang yang tidak beribadah saudara. Makanya Pak Edi Leo pernah sampaikan bahwa di Amerika ada beberapa gereja besar yang bukan gereja komunitas. Kosong saudara. Begitu mulai ibadah onsite kosong, nggak ada yang hadir. Tapi pagi hari ini sungguh saya bersyukur kepada kita semua, pagi hari ini penuh loh. Nanti mungkin minggu-minggu depan, boleh tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Ya minggu-minggu depan pada saat kita semakin penuh, karena Kega nanti bulan Mei akan ada ibadah lagi. Yes, anak-anak kita boleh beribadah lagi. Wow. Dan saya dengar bukan hanya anak-anak, opa, oma pun akan ibadah lagi gitu ya Pak Hari ya. Weh, kasih tepuk tangan. Orang-orang yang sudah dekat dengan sorga akan ibadah lagi sama-sama dengan kita. Haleluya. Kita akan baca di dalam Ratapan 3 ayat 24. Saudara bisa buka handphone saudara. Ratapan 3 ayat 24 mengatakan demikian. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam terjemahan King James dikatakan, the Lord is my portion. Porsinya saya. Itulah makanan bagi jiwa kita. Jiwa kita perlu apa? Tuhan menjadi bagianku kata jiwaku. Kalau bagi tubuh kita apa? Ya tadi capcay, puyonghai dan lain-lain. Tetapi jangan biarkan jiwa kita merana. Jiwa kita butuh Tuhan, jiwa kita butuh berdoa. Dan kita adalah makhluk sosial, kita perlu komunitas. Kita tidak bisa saudara ya sendirian, rohani kita bertumbuh sendirian. Kita butuh komunitas. Baik itu komunitas sel maupun komunitas sepakat saudara. Yang saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Saya ada masalah kita ceritakan di dalam komunitas. Ya, kita didoakan dan kita menerima jawaban dari Tuhan. Wow, itulah ya saudara bagian dari jiwa kita. Saudara mau kasih banyak makan yang mana? Apakah tubuh saudara ataukah jiwa saudara? Saudara mengerti apa yang saya maksud. Minggu lalu juga Pak Billy sampaikan mengenai ayat dalam Yohanes 15 ayat 5. Ini ayat yang sangat saya sukai saudara. Ya, mengatakan demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur kata Tuhan Yesus dan kamulah ranting-rantingnya. Seperti yang tadi saya katakan, di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa
Kita ini adalah ranting-ranting cangkokan yang dicangkokkan kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ranting liar, saudara, tetapi Allah begitu memperhatikan kita. Sehingga 500 tahun yang lalu Tuhan mengirim utusan-utusan misi dari bangsa-bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris datang kemari untuk memberitakan kabar keselamatan bagi Indonesia. Haleluya, haleluya. Tinggal di dalam aku, ya sama dengan melekat seperti ranting melekat kepada pokok anggur. Dan saudara, salah satu cara untuk kita melekat kepada Tuhan adalah dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ini yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Ya, apakah ini menarik bagi saudara, saya nggak tahu nih ya. Bagi yang senang makan, karena apa ya, saya pun di tahun pandemi COVID ini rasanya jarang puasa loh. Ya, saya dengan teman-teman tim worship, dengan tim doa, kita setiap Jumat puasa. Ya, kadang-kadang bisa terlewatkan, saudara. Padahal kita udah komit, kita setiap Jumat akan puasa. Mungkin Freddy suara keyboardnya bisa lebih dinaikin. Tolong suara keyboardnya bisa lebih ditinggikan. Ada kuasa di dalam kita berdoa dan berpuasa. Kita akan baca beberapa ayat dalam 2 Tawarik 20 ayat 1-3. Ini kejadian adalah ketika Raja Yosafat dikepung oleh Bani Moab dan Bani Amon. Ayat pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Orang Meonim ini adalah orang-orang barbar, tentara bayaran, saudara. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, yaitu En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut. Nah, pagi hari ini saudara, kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan, saya percaya tidak semua orang datang mungkin dengan sukacita, tetapi ada mungkin orang-orang yang datang di dalam ibadah ini baik secara onsite maupun saudara yang secara online. Saudara mengalami pergumulan yang berat dalam hidup saudara. Seperti Yosafat, mungkin apa atau siapa yang sedang menyerang saudara, atau apa yang sedang mengepung saudara pada pagi hari ini. Dan itu yang membuat kita menjadi takut. Membuat kita menjadi khawatir. Membuat kita menjadi tidak tenang, saudara. Pak, boro-boro mau berdoa, Pak. Masalahku begitu berat. Dikatakan ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Katakan sama-sama, supaya berpuasa. Sama-sama, 1, 2, 3, supaya berpuasa. Jadi Yosafat dengan bangsa Yehuda, ketika mereka akan dikepung, ya saya kalau mengimajinasikannya takut juga sih. Ribuan orang mengepung, dan zaman dulu itu kan begitu menakutkan, dan Yosafat menjadi takut. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mencari Tuhan. Dia menyerukan, dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, orang-orang besar, orang-orang kecil, orang tua, orang muda, bahkan anak-anak puasa. Semua puasa. Tidak tahu, tidak disebutkan berapa hari mereka berpuasa. Tetapi pada saat mereka berdiri di hadapan Tuhan, dikatakan dalam bagian ayat selanjutnya, ada seorang nabi Tuhan yang dihinggapi roh Tuhan dan berkata, "Hei Raja Yosafat dan bangsa Yehuda, jangan takut atas bangsa yang akan menyerang kamu, karena Tuhan yang akan berperang bagi kamu." Dan itu menjadi satu kesukaan yang besar di tengah-tengah bangsa Yehuda, saudara.
pada saat tubuh mereka lemah, lelah karena puasa. Mungkin mereka nggak makan, nggak minum, saudara. Bayangin 3 hari nggak makan, nggak minum, rasanya badannya seperti apa, saudara. Tetapi saya percaya jiwa mereka, roh mereka terbuka terhadap roh Tuhan. Jiwa mereka lebih cepat tanggap akan roh Tuhan. Dan mereka begitu Nabi Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Mereka semua jiwanya disegarkan. Dan mereka lalu siap-siap. Raja Yosafat menyiapkan penyanyi-penyanyi. Tadi di sini ada nyanyi 10 orang mungkin dengan pemain musik. Tetapi Raja Yosafat menyiapkan kurang lebih 300 orang, saudara. Pemuji dan pemain musik. Besok paginya, ya, Tuhan memerintahkan kamu tetap berperang, tetap maju ke lembah En-Gedi. Dan mereka siap 300 orang. Ya. Maju. 300 orang itu penyanyi dan pemusik di depan. Harusnya tentara yang di depan. Tetapi ternyata barisan pemuji yang ada di depan. Dan mereka apa? Menyanyikan pujian. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itu yang dinyanyikan oleh mereka, saudara. Sebab Tuhan baik, bersyukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan pada saat mereka menyanyikan puji-pujian dan mereka maju, Tuhan melakukan penghadangan sehingga Bani Amon, Bani Moab, orang-orang Meunim mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Dan dikatakan firman Tuhan pada saat mereka sampai di lembah En-Gedi, mereka udah mati semua, saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Jadi saudara tahu peran pentingnya berpuasa, saudara. Nah pertanyaannya, mengapa kita perlu berpuasa? Yang pertama, puasa berbicara tentang ketaatan kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel, ya kita tahu dari firman Tuhan, mereka itu memang diajarkan oleh Tuhan untuk berpuasa. Mereka sering berpuasa, mungkin Senin sampai Kamis atau Sabtu atau apa, saya nggak tahu. Ya tetapi yang jelas mereka sering sekali berpuasa. Tetapi ternyata pada saat mereka berpuasa, mereka masih melakukan urusan-urusan mereka. Urusan-urusan di sini bukan bekerja. Ya kita perlu bekerja. Jadi kalau kita nanti berpuasa, kita tetap bekerja. Ya, tetapi dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat 6, ya dikatakan begini, bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Ternyata orang-orang Israel pada waktu itu masih melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mungkin menekan buruh-buruhnya, menekan budak-budaknya, saudara. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7 dikatakan supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Itulah puasa yang Tuhan inginkan. Jadi selain kita memang berpuasa menahan diri kita, ya tubuh kita dijaga untuk makanan, untuk minuman tertentu. Dan kita kasih makan jiwa kita. Tetapi dikatakan firman Tuhan, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Ada banyak mungkin di area-area Komsel saudara yang melakukan hal demikian. Ya saya lihat foto-fotonya, ada yang melakukan bagi sembako dan lain sebagainya. Hal yang sesuai dengan firman Tuhan, Alkitabiah saudara.
Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Ini saya masih, jujur saya belum dapat kasih karunia hal ini saudara. Ya, membawa orang miskin yang tak punya rumah ke dalam rumah kita. Mungkin di zaman sekarang udah berbeda gitu ya. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Pada saat kita berpuasa, kita melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Bahkan dalam Matius 6 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi Tuhan bilang kalau kita berpuasa, minyakilah rambutmu, basuhlah mukamu. Jadi saudara, pada saat kita berpuasa, kita ngobrol dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman di kantor nggak tahu kita berpuasa. Kecuali kalau sudah deket-deketan ya, dari hanya. Dari gitu, mungkin ada aroma-aroma yang berbeda saudara. Ya karena kita berpuasa, itu gak masalah saudara. Tetapi Tuhan mau kita tidak memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita puasa. Mengapa kita perlu berpuasa? Yang kedua adalah puasa berbicara tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada saat kita berpuasa, saya dengan teman-teman tim doa, dengan Pak Billy, biasa kami suka berpuasa 3 hari di Sentul, ya. Ada yang nggak makan, nggak minum, ada yang minum aja gitu, nggak makan, ya. Rasanya tubuh itu, ya, di hari kedua itu kayaknya udah berat banget ya. Tuhan, nah disitulah kita merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Tetapi aku bersyukur, jiwaku senang ada bersama dengan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Dan contoh yang paling luar biasa tentang orang yang merendahkan diri adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada saat dia menjadi manusia di ayat 6, Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau seorang gubernur dipanggil Bapak Wali Kota atau kepada Bapak Camat, padahal dia gubernur. Mungkin gubernur akan marah saudara. Kalau saudara orang kaya, saudara diperlakukan mungkin tidak sopan oleh orang lain yang saudara mungkin anggap bahwa dia levelnya di bawah kita. Mungkin kita akan tersinggung saudara. Tetapi Tuhan memberikan teladan kepada kita. Bahwa Ia yang setara dengan Allah. Dia mau mengosongkan dirinya dan menjadi dirinya seorang hamba dan menjadi manusia. Dan bukan hanya menjadi manusia, tetapi Dia mau mati di atas kayu salib. Inilah yang akan kita rayakan minggu ini saudara. Mengapa kita berpuasa? Yang terakhir. Yang ketiga, puasa berbicara tentang otoritas yang sudah Tuhan beri kepada kita. Jadi pada saat kita berdoa berpuasa, kita memiliki otoritas yang daripada Tuhan. Di dalam Matius 17 ayat 21, dikatakan firman Tuhan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang mendoakan mengusir seorang anak muda yang sakit ayan. Tetapi mereka tidak bisa. Karena ada setan-setan di dalamnya. Dan mereka datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus datang
lalu menegur setan yang ada di dalam anak ini, dan anak ini keluar. Saudara. Dikatakan, mengapa kamu kurang percaya? Lalu murid-murid bertanya, guru kenapa kami nggak bisa lakukan ini? Tuhan bilang, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis ini, waktu itu berbicara roh jahat, saudara. Kalau kita aplikasikan kepada saat ini, jenis ini mungkin masalah besar yang saudara hadapi. Di dalam bisnis saudara, ada kenalan-kenalan saya yang mereka terkena investasi bodong miliaran, saudara. Mungkin begitu berat dialami. Jenis ini di dalam rumah tangga saudara, mungkin ada konflik yang berkepanjangan. Yang saudara sendiri bingung. Kemarin saya mendengar aktivitas dari Pak Billy Bu Agnes, sehari bisa 5 orang, mungkin 5 pasang atau 5 orang yang konseling saudara. Jenis ini, mungkin masalah keuangan saudara. Di tengah sekarang ini kelihatannya inflasi. Harga-harga. Bukan hanya soal minyak goreng, saudara. Saudara sebutin deh satu-satu. Itu semua udah naik, saudara. Jenis ini, saudara. Ada satu kesaksian dari istri saya. Dia bilang, Pak, kayaknya cocok nih sampein kesaksian ini. Oke, saya bilang minta izin dulu sama teman kamu. Dia setuju nggak disaksiin? Lalu dia tanya dan temannya, oke, setuju, sampein aja. Ceritanya begini, saudara. Berapa tahun yang lalu, teman kompak, waktu itu masih di dalam Komsel ya. Mereka bertiga ini sama-sama sering saling menguatkan doa dan lain sebagainya. Dan satu ibu, temannya adalah punya suami, dan suaminya ini kelihatannya hubungan dengan keluarga istrinya itu di Bandung kurang begitu baik. Jadi pada saat adik dari istrinya ini di Bandung menikah, dia sudah wanti-wanti, lu gak boleh ke sono ya. Kamu gak boleh datang. Kita semua gak akan datang di pernikahan itu. Sedang mamahnya dia di Bandung sudah siapin pakaian untuk biasa seragam ya, keluarga ya. Karena kan mungkin anaknya cuma 2. Dan singkat cerita mereka berdoa, dia sharing dan berdoa dan saling mengusulkan bagaimana kalau kita berpuasa. Kejadiannya 3 hari sebelum hari pernikahan. Hari pernikahan Jumat malam, hari Selasa mereka sepakat berdoa, yuk kita puasa yuk. Kita serahin aja sama Tuhan. Dan mereka berpuasa dan akhirnya suaminya bilang, lu boleh berangkat, lu sendirian. Tapi anak-anak gak boleh ikut ya, jangan ikut, kamu sendiri. Kan gak bisa begitu juga, istrinya merasa, wah anak-anak harus ikut dong. Enggak. Dan saudara, mereka terus berpuasa. Hari Kamis malam terjadi suatu keajaiban. Tidak melalui suaminya, tetapi melalui orang tua suaminya. Jadi yang tadi kan yang di Bandung orang tua istrinya yang akan menikahkan anaknya. Orang tua suaminya hari Kamis malam itu bilang, kamu gak bisa gak berangkat. Itu mertua kamu di sana. Akhirnya Tuhan lembutkan hatinya. Dan malam hari itu mereka berangkat. Mereka ikut upacara pernikahan dan resepsi pernikahan. Dan mereka suami istri dan anak-anaknya boleh kembali ke Jakarta. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Itu kekuatan dari doa puasa saudara. Kita bisa berdoa dan berpuasa untuk gereja kita. Untuk kota dan bangsa kita, untuk suku-suku yang terabaikan. Suku-suku di pedalaman saudara. Mereka masih banyak yang belum mengenal Tuhan. Mereka butuh kasih Tuhan. Saudara, di akhir sharing firman Tuhan saya pada pagi hari ini, mari kita praktekkan doa dan puasa sebagai sebuah disiplin rohani. Ya. Kita ada doa-doa, saudara, setiap hari, ya.
Biasanya saya dengan Pak Hadi ada di situ dengan teman-teman pemimpin yang lain. Ada doa mesbah koram deo, saudara. Ya, setiap pagi jam 6, lalu yang malam ada jam 7, ya, ada yang jam 8 dan ada yang jam 9, saudara. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan supaya Bapak Ibu bisa screenshot. Ya, kita setiap pagi semenjak pandemi sudah setahun lebih, kita berdoa, saudara. Oleh karena itu, pagi hari ini saya mengajak saudara, yuk kita ikut doa setiap pagi. Ya, tidak selalu mesti harus di mesbah koram deo. Saudara bisa lakukan di rumah saudara dengan anak istri saudara. Ya, dengan pasangan saudara. Ya, tetapi kita lakukan itu, kita memiliki waktu-waktu berdoa. Dan kita juga bisa mengikuti doa puasa korporat 21 hari yang akan dilakukan mulai 11 April sampai dengan 1 Mei. Bisa tolong ditampilkan slide-nya yang doa puasa. Jadi mulai besok, saudara, kita ada doa puasa korporat. Ya, saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai doa puasa. Ya, saudara bisa ikuti ya mulai besok tanggal 11 April sampai dengan 1 Mei. Jadi sudah hampir lebaran itu. Mau lebaran tanggal 3 kalau nggak salah. Ya, seperti itu ya. Ya. Dan alternatif untuk doa puasa ini, berpuasa ini ada 2, saudara. Yang pertama adalah saudara bisa berdoa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Bisa terus ditampilkan aja slide-nya, jangan dilepas. Jam 8 malam sampai jam 12 siang. Ya, berarti saudara bisa ikut puasa mulai malam ini. Ya, jam 8 malam ini saudara terakhir makan dan buka besok siang pas makan siang. Kan oke ya, cuman nggak makan pagi aja. Puasanya nggak makan pagi. Lalu alternatif yang kedua adalah puasanya mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi saudara masih sempat makan pagi. Wah, itu asik juga tuh ya. Bisa sempat makan pagi lalu bukanya lagi sore. Begitu. Nah, saudara bisa juga buka puasa sama-sama. Haleluya. Berapa banyak saudara yang antusias mau ikut doa puasa kali ini? Woi, tangan-tangannya banyak nih. Maksudnya banyak yang di bawah nih. Gak apa, biar Roh Kudus yang akan mengingatkan saudara. Karena saya udah tanya sama penatua bahwa ini bukan paksaan saudara. Ya, tetapi saya percaya orang-orang saudara jemaat Tuhan, baik yang online maupun yang ada di KTC, saudara yang tidak memiliki masalah dalam hidup saudara. Saudara anggap semua baik-baik saja. Saya sudah hidup di dalam Tuhan dan keluarga saya baik-baik, secara keuangan saya baik, hubungan baik. Justru itulah yang paling penting, ikut doa puasa. Dan saudara-saudara yang mengalami masalah dalam hidupmu, pergumulan dalam pekerjaanmu, saudara mungkin ada orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan saat ini. Orang-orang yang mengalami pergumulan dalam investasimu selalu rugi. Orang-orang yang pekerjaan, bisnis, kok nggak untung terus. Rumah tangganya carut marut, saudara. Ini juga saudara sangat perlu. Dan yang terlebih utama, kita bukan hanya berpuasa untuk diri kita, saudara. Tapi kita berpuasa untuk gereja, untuk kota dan bangsa kita. Sebentar lagi pemilihan presiden. Politik akan semakin panas, saudara. Dibutuhkan doa dan puasa dari kita, saudara. Amin. Amin. Di dalam Wahyu dikatakan bahwa asap dupa yang naik ke hadapan Tuhan itu adalah doa orang-orang kudus. Saya percaya pagi hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita mau lakukan. Mari saudara, beri kesempatan buat roh dan jiwamu. Beri kesempatan buat roh dan jiwamu. 21 hari di tahun ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara masih punya 340 hari lebih untuk saudara melakukan apapun di dalam hidupmu. Tetapi mari kita berikan. Saudara yang online, berikan 21 hari ke depan.
saudara mengikuti doa puasa korporat ini saudara. Sehingga saudara mendapatkan memperoleh berkat-berkat yang saya percaya. Pergumulan apapun dalam hidup saudara, Tuhan akan lepaskan saudara. Asal engkau melekat kepada Tuhan. Amin saudara. Artikel di kompas.com saudara. Bisa ditampilkan slide-nya terakhir saudara. Ini saya perlu tampilkan. Karena takut ada yang gak percaya saudara. 90% penyakit itu disebabkan oleh pola makan dan jenis makanan saudara. Ini bisa dicek di Google. 90%. Kemarin di dalam satu grup ada seorang yang melampirkan hasil lab. Trigliserid hampir 700, ini kan bahaya. Gula 400. Tensi saanu, ini saanu. Lalu dia tanya, saya mesti lakukan apa kok ya, saya gak sembuh-sembuh ya. Saya dalam hati saya langsung share ini loh. Saya share di grup ini, gak tahu dia baca enggak ya. Saya mau ngomong cuman gak berani, karena kan gak kenal sama dia. Saya pengen ngomong, itu makan lu yang mesti dijaga. Trigliserid sampai 700 kan itu babi panggang terus itu. Minyak-minyak gorengan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. 21 hari saudara. Mari beri makan jiwamu. Berani ambil keputusan untuk berpuasa korporat. Biar kita rasakan urapan Tuhan. Turun atas kita pertolongan nyata. Atas kita dan atas keluarga kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Penuhiku. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu.
Haleluya, 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 haleluya. Gloria, haleluya. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Jiwa kami menyembah-Mu. Jiwa kami merindukan Engkau ya Allah. Jiwa kami haus kepadamu. Sungguh Bapa, pagi hari ini jiwa kami disegarkan. Roh kami menyala-nyala Tuhan. Tinggal tenang dekat hadirat-Mu Tuhan. Sungguh itu adalah suatu keindahan. Terima kasih untuk firman-Mu, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus berbicara kepada umat-Mu. Yang ada yang di onsite atau yang di online, Tuhan lembutkan hati kami. Tuhan, biarlah apa yang sudah dicanangkan oleh para penatua kami, Tuhan, oleh gereja kami, untuk melakukan doa puasa korporat 21 hari ke depan, kami rindu antusias. Dan kami bukan hanya kami bawa anak-anak kami juga mereka berpuasa Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan sudah lakukan atas Raja Yosafat dan bangsa Yehuda Tuhan. Itu boleh terjadi atas hidup kami. Pagi hari ini semua beban, saudara yang terikat, saudara yang terkungkung dengan sesuatu yang hal dosa atau hal yang membuat saudara tidak bisa melakukan apapun. Saudara rasanya terus gagal. Pagi hari ini Tuhan berkata, terlepaslah. Saudara ikuti doa puasa 21 hari ke depan. Saudara yang mengalami sakit penyakit, ada orang-orang yang kita kenal yang terkena sakit kanker, terkena sakit jantung atau sakit apapun yang lainnya, bahkan COVID-19. Tuhan akan menyembuhkan kita. Bagianmu melekat kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan agar jiwamu terus nempel sama Tuhan. Tidak biarkan jiwamu, tubuhmu, rohmu melenceng dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kelepasan, untuk semua yang akan kami dapatkan. Tetapi kami berpuasa bukan supaya kami diberkati, supaya kami ditolong Tuhan. Itu bukan tujuan utama kami. Tetapi kami mau Tuhan taat kepada firman-Mu. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Dan kami mau memegang otoritas yang daripada Tuhan itu untuk kami bawa setiap hari Tuhan. Terima kasih. Kuatkan kami Tuhan pada saat kami berpuasa. Kami tahu pada saat tubuh kami lemah, jiwa dan roh kami itu kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat persembahan kita saudara. Yang di rumah saudara siapkan persembahan bisa melalui QR. Ya saudara yang ada di sini bisa melalui amplop persembahan. Biarlah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita semua. Terima kasih, terima kasih. Mari kita akan akhiri, kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami percaya Engkau terus bekerja atas bangsa ini. Segala kebobrokan, keburukan, terorisme, radikalisme semua dibongkar oleh Tuhan. Melalui doa-doa orang-orang kudus-Mu Tuhan.
Terima kasih pakai presiden, wakil presiden, para menteri, para jajarannya, kepala Polri, kepala TNI, semua Tuhan, Densus 88, BIN, dan semua Tuhan jajaran sampai ke seluruh Indonesia. Firman-Mu berkata, hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau yang mengalirkan kemana saja Engkau mau mengalirkan. Oleh karena itu terjadilah Tuhan atas Indonesia, atas pimpinan-pimpinan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo berdoa Tuhan untuk para penatua kami, Pak J, Pak Lukas, Pak Billy, Pak Budi bersama keluarga mereka Engkau berkati Tuhan. Para pemimpin eksekutif PAPKS Tuhan, dalam komsel-komsel area-area Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian minggu-minggu ini Tuhan. Kau berkati, menolong mereka, menyertai mereka. Ayo percaya Tuhan ada berkat-Mu atas anak-anak kami Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita saudara. Kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan penyertaan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan. Amin.